Panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga siang ini kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada baginda alam kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada seluruh para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di awal khutbah khatib berwasiat khusus untuk diri pribadi, umumnya untuk semua para jamaah. Mari bersama, jangan pernah kita berhenti untuk terus berusaha, berupaya sekuat tenaga dalam rangka mengoreksi, memperbaiki, kemudian meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya modal untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan hidup kita di dunia, terlebih lagi nanti di negeri akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam satu hadis Kangjeng Nabi bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Ada dua perkara, kata Nabi, yang mana tidak ada yang melebihi keutamaan dari dua perkara ini. Yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, wan naf'u lil mu'minin, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada lagi nikmat terbesar, tidak ada lagi anugerah yang terunggul yang Allah berikan dan Allah perintahkan pastinya kepada kita selaku manusia, kecuali kata Allah, satu, kita bisa beriman kepada Allah. Yang kedua, diri kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Mengapa iman menjadi sesuatu yang paling istimewa? Karena nikmat iman, hidayah iman ini adalah sesuatu yang sangat mahal harganya, bahkan tidak bisa dinilai oleh apapun. Beda dengan nikmat-nikmat yang lain, nikmat sehat, nikmat kekayaan, nikmat kebahagiaan, nikmat keluarga, dan nikmat-nikmat yang lain itu semua murah. Kenapa dibilang murah? Karena siapapun bisa merasakan dan mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Jangankan orang yang ahli ibadah, jangankan orang yang selalu taat, yang maksiat sekalipun, bahkan orang kafir sekalipun, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat kebahagiaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jangankan manusia, binatang sekalipun diberikan nikmat sehat, nikmat keluarga, nikmat yang lain diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda bahwa nikmat-nikmat yang lain itu murah harganya. Beda dengan nikmat iman. Nikmat iman ini tidak sembarang Allah berikan kepada siapapun. Termasuk ketika Kangjeng Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, bermunajat, berharap kepada Allah agar pamannya Abu Thalib diberikan hidayah iman. Karena kita tahu bersama betapa paman Kangjeng Nabi Abu Thalib begitu berkorbannya, rela memberikan segalanya, bahkan memasang badan dalam perjuangan Kangjeng Nabi
Tapi pada kenyataannya Abu Thalib tidak mengikrarkan 2 kalimat syahadat, tidak beriman, tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini yang menjadi sedih, prihatin hati Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Berdoa tidak henti-hentinya kepada Allah agar pamannya diberikan hidayah iman, agar bisa mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberi hidayah iman kepada orang yang kamu cintai, kata Allah. Kenapa? Karena hidayah iman mutlak milikku, kata Allah, dan hanya akan aku berikan liman yasha, kepada orang-orang yang hanya aku kehendaki saja. Inilah mahalnya hidayah iman, tidak sembarang orang diberikan. Kan'an, putra dari seorang nabi, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Ketika banjir mulai menerjang kampung Nabi Nuh, orang-orang yang beriman beserta Nabi Nuh sudah memasuki kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Air mulai turun membanjiri kampung Nabi Nuh. Kapal pun mulai naik, diangkat oleh air. Kan'an dipanggil oleh Nabi Nuh. Karena kita pun bisa merasakan siapa yang rela punya anak harus mati tenggelam dalam keadaan kekafiran. Maka Kan'an dipanggil oleh Nabi Nuh, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, kesini nak, naik perahu bersama ayah nak. Apa kata Kan'an? Tidak ayah, sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma. Saya akan naik ke gunung yang paling tinggi ayah, agar saya bisa selamat dari banjir besar ini. Padahal hari itu tidak akan ada yang selamat dari banjir besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Biarkan Nuh, Kan'an laisa min ahlik, dia bukan keluargamu, dia bukan ahlimu. Betul, secara darah daging, secara biologis dia adalah anakmu Nuh, tapi secara keyakinan, keimanan, laisa min ahlik, dia bukan ahlimu Nuh. Biarkan dia mati berserta orang-orang yang kafir. Ini menjadi bukti betapa hidayah iman itu mahal. Tidak karena bapaknya seorang nabi kemudian anaknya harus diberikan hidayah iman. Tidak, kalau Allah tidak menghendaki. Tidak karena keponakannya seorang nabi lalu pamannya harus begitu saja diberikan hidayah iman oleh Allah. Tidak semudah itu. Karena sekali lagi hidayah iman adalah hidayah yang termahal yang Allah berikan di muka bumi ini. Yang kedua, yang tidak kalah istimewanya kata Nabi yang Allah berikan, yang harus kita raih, yang harus kita gapai adalah wan naf'u lil muslimin. Jadilah orang yang bermanfaat, orang yang berguna di antara sesama orang-orang yang beriman. Ini adalah nilai kedua yang termahal yang harus kita upayakan di muka bumi ini. Bagaimana hidup kita menjadi bermanfaat, menjadi berguna untuk orang banyak. Bahkan di dalam satu hadis Nabi menjelaskan, ahabbul ibad ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas. Sebaik-baiknya ibadah, kata Allah, adalah bagaimana kamu menjadi orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Atau di hadis lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah orang yang paling bisa memberi manfaat untuk orang banyak. Dengan apa manfaat yang bisa kita berikan? Kalau kita punya harta, manfaatkan harta kita untuk membantu orang lain. Kalau kita punya ilmu, manfaatkan ilmu kita untuk membantu orang lain. Kalau kita punya tenaga, manfaatkan tenaga kita untuk bisa menolong orang lain. Kalau kita punya jabatan, maka gunakan jabatan kita untuk membantu orang lain. Dengan apa saja yang bisa kita lakukan.
bisa dengan harta, tenaga, pikiran, ilmu, jabatan, atau apapun itu. Yang penting hidup kita bisa berguna, bermanfaat untuk orang banyak. Karena ini adalah poin kedua, sesuatu yang paling berharga yang harus kita raih di muka bumi ini setelah beriman kepada Allah. Bahkan di hadis tadi Nabi melanjutkan, wa abdalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min. Dan sebaik-baiknya amal, kata Nabi, idkhalus surur, memasukkan, memberikan kebahagiaan ala qalbil mu'min, terhadap hati orang yang beriman. Jadi sebaik-baiknya amal adalah bagaimana kita mampu memberikan kebahagiaan kepada hati saudara-saudara kita dengan apa saja. Betapa ketika ada pengemis datang kepada kita, biasanya kita memberikan pengemis itu 500 rupiah, 2.000 atau 1.000. Coba sekali-kali kita berikan pengemis itu 10.000 atau 20.000. Saya yakin hati pengemis itu akan lebih bahagia. Padahal bagi kita 20.000 itu tidak ada apa-apanya. Ini terlepas dari kita kadang beranggapan mendidik pengemis menjadi malas atau apapun itu. Ini terlepas dari semua itu. Ketika pengemis dihadirkan di hadapan kita, hakikatnya Allah yang telah mengirim dia untuk mengetuk dan memberikan peluang kepada kita. Maukah kita berbagi dan bermanfaat untuk saudara kita yang sedang berkebutuhan? Atau apapun itu. Orang ada yang punya kebutuhan datang kepada kita, walaupun misalnya kita tidak bisa membantu, paling tidak kata-kata kita yang baik di hadapan dia. Walaupun kita tidak bisa membantu, tapi dengan kata-kata kita yang baik, insya Allah saudara kita akan tidak tersinggung, bahkan akan lebih menerima dengan ucapan kita. Kemudian kata Nabi, yatrudu an hujuan. Salah satu cara membahagiakan saudara kita adalah yatrudu an hujuan, hilangkan rasa laparnya. Alhamdulillah saat ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Setiap hari Jumat ada Jumat berkah, berbagi makanan, berbagi minuman. Itu yakin adalah sebuah kebahagiaan yang akan dirasakan oleh saudara-saudara kita. Tapi kalau bisa kita upayakan untuk pendistribusiannya, cari yang lebih bermanfaat. Apakah misalnya kita cari para pemulung, atau kita bagikan di pinggir jalan, atau ke kampung-kampung kita cari orang-orang yang memang betul membutuhkan makanan dan minuman Jumat berkah yang akan kita bagikan, agar bantuan dan sedekah kita tidak salah sasaran, agar sedekah yang kita keluarkan betul-betul membuat hati orang menjadi berbahagia. Atau kata Nabi, au yaksibu anhu karban, cara membahagiakan saudara kita bisa dengan menghilangkan kebingungnya. Ada saudara, ada sahabat, ada tetangga datang jauh-jauh misalnya ke rumah kita, hanya untuk apa? Curhat, mencurahkan isi hatinya. Kenapa dia curhat? Karena sedang ada beban masalah dalam keluarganya, dalam ekonominya. Coba kita hadir di hadapan dia sebagai pembahagia. Dengan cara apa? Dengarkan keluh kesahnya. Kalau kita mampu berikan nasihat-nasihat yang sejuk dan menguatkan hatinya ketika dia sedang dihadapkan dengan masalah yang besar atau apapun itu, sehingga setelah dia curhat berbicara dengan kita, ada rasa plong yang dirasakan di dalam hatinya. Itu pun kata Nabi bisa memberikan kebahagiaan. Jangan malah dikompor-kompori, jangan malah ditakut-takuti. Orang yang sedang ada masalah malah dikompori atau ditakuti, nanti dia malah lemas. Nauzubillah kalau dia sampai putus asa melakukan sesuatu yang di luar syariat agama. Nauzubillahi min dzalik. Atau kata Nabi, au yakdi lahu dainan. Cara mengembirakan hati saudaramu bisa dengan cara melunaskan hutang piutangnya. Ada saudara, ada keluarga, ada teman yang meminjam uang misalnya kepada kita. Kita sudah nagih, tapi berkali-kali kita tagih. Memang dia tidak bisa membayar, karena memang kita tahu ekonominya juga sedang tidak baik-baik saja. Coba, bisakah kita mengikhlaskan
meridokan hutangnya itu kepada saudara kita, saya yakin ketika ada kalimat pembebasan hutang dari kita, saya yakin 1000% hati saudara kita akan sangat bahagia ketika mendengar, sudahlah saudaraku, ini sudah tidak menjadi hutangmu, saya sudah ikhlas, saya sudah bebaskan, hitung-hitung sedekah dari saya. Saya yakin itu akan menjadi suatu kebahagiaan bagi saudara kita. Dan banyak lagi cara-cara bagaimana kita bisa memberikan kebahagiaan untuk saudara kita. Dan itu adalah kata Nabi sebaik-baik amal yang bisa kita lakukan di muka bumi ini. Maka dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa hidup kita tidak lepas dari dua hal. Hablum minallah wa hablum minan nas. Urusan dengan Allah dan urusan kepada sesama manusia. Urusan dengan Allah adalah iman dan ibadah kita. Sedangkan urusan dengan manusia, bagaimana kita tidak menyakiti orang lain, bahkan kalau bisa kita bisa membantu dan membahagiakan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.